Hey guys, it's Brendan. In this video, I'm going to talk about the power of habits and the number one thing you must do if you're ever going to maintain your habits. Hai guys, ini Brandon. Di video ini saya akan berbicara tentang kekuatan dari sebuah kebiasaan. Dan hal nomor satu yang harus kamu lakukan jika kamu ingin selalu bisa mempertahankan kebiasaanmu. Now, I know you all have big goals, big dreams, big aspirations, just like I do. You've got ambitions to become an amazing person, to build your career, to create, to contribute, to give, to be an awesome human being. Sekarang, aku tahu kamu semua memiliki tujuan yang besar, impian yang besar, aspirasi yang besar seperti saya. Kamu punya ambisi untuk menjadi orang yang luar biasa, untuk membangun karirmu, untuk menciptakan, untuk berkontribusi, memberi, menjadi manusia yang luar biasa. But all of that is impossible without great habits set up. If you don't have routine and structure set up in a way that will keep you on track, then you'll fall off. Tetapi semua itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya pembentukan kebiasaan yang hebat. Jika kamu memiliki rutinitas dan struktur yang diatur sedemikian rupa sehingga akan membuatmu tetap berada pada jalurnya, maka kamu akan sering jatuh. And having new goals without new habits is kind of like, having a new car without wheels. The habits are the wheels. They're the things that make you able to achieve the goals. Dan memiliki kebiasaan baru adalah seperti halnya memiliki mobil baru tapi tidak ada rodanya. Diibaratkan roda itu adalah kebiasaan. Mereka adalah hal-hal yang dapat membuatmu mampu untuk mencapai tujuanmu. So you got to have good habits, but the challenge for most people isn't that knowledge. I mean, you need to have good habits. It's you can't keep the habit going, right? Have you ever started it? Jadi kamu punya kebiasaan yang baik, tapi tantangan bagi kebanyakan orang bukanlah pengetahuan itu. Maksudku, kamu tahu kamu harus memiliki kebiasaan yang baik, tapi kamu tidak bisa kebiasaan itu tetap berjalan, kan? Started the new year, you're going to get healthier, and you start that habit of working out on a more regular basis, and then it goes away. Or you say, Apakah kamu pernah memulai tahun baru dengan ingin menjadi lebih sehat? Dan kamu memulai kebiasaan berolahraga secara teratur dan kemudian kebiasaan itu hilang. Atau kamu bilang, I'm going to be more kind and more patient and more awesome to my partner, my lover, and you start being nice for 2 or 3 days, and then on the 4th day you're a jerk. Aku akan menjadi lebih baik, lebih sabar, dan semakin baik lagi untuk pasanganku. Dan aku mulai bersikap baik selama 2 atau 3 hari, dan kemudian di hari keempatnya kamu berhenti. And you're like, what happened? I said I was going to be nicer. It's that you didn't set up the most important thing you needed to maintain a habit. And I've spent my entire... Kemudian kamu seperti terheran-heran apa yang terjadi. Saya katakan saya akan menjadi lebih baik. Itu karena kamu tidak mengatur hal-hal terpenting dalam hidup kamu untuk mempertahankan sebuah kebiasaan. Entire career helping high performers basically set up better habits in their lives. Dan saya telah menghabiskan seluruh karirku untuk membantu orang dalam berkinerja tinggi yang pada dasarnya mengatur kebiasaan yang baik dalam hidup mereka, mengatur rutinitas yang lebih baik, better routines, better strategies that they could run on a continual basis to keep them energized, memiliki strategi yang lebih baik yang dapat mereka lakukan secara terus-menerus agar mereka tetap berenergi, to keep them in a good space, to keep them engaged, to keep them enthusiastic, right? Menjaga mereka dalam ruang yang baik agar mereka tetap terlibat dan agar mereka tetap berantusias, benar kan? If we can't have the right habits in our daily life, we'll never reach high performance. And that's my job as a high performance coach, is get you to your top level. Jika
kita tidak bisa memiliki kebiasaan yang benar dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah mencapai performa yang tinggi. Dan itulah tugasku sebagai pelatih untuk membawamu ke tingkat tertinggimu. So what's the biggest secret I've learned in almost 20 years in this field? It's so simple, but most people don't have it. It's called trigger moments. Jadi rahasia terbesar yang saya pelajari hampir selama 20 tahun di bidang ini sangat sederhana, tapi kebanyakan orang tidak memilikinya. Hal itu disebut dengan momen pemicu. You have to set up trigger moments to activate your habits. What do I mean by that? Kamu harus mengatur momen pemicu yang mengaktifkan kebiasaanmu. Apa yang dimaksud dengan itu? Well, let's say you want to become a better person. You know, you want to become more kind, more patient, more loving with people. Baik, katakanlah kamu ingin menjadi orang yang lebih baik, ingin menjadi lebih sabar, lebih mencintai orang lain. Now, you can just set that intention or write that down in your vision or in your journal or set up on a vision board that you look at once in a while. But in day-to-day life, it's not enough. Sekarang kamu hanya menetapkan niat itu atau menuliskannya di jurnalmu atau memasangnya di papan visi yang kamu lihat sesekali. Tetapi untuk kehidupan sehari-hari itu tidak cukup. You need things to trigger you, to remind you to be that particular kind of person, right? Kamu perlu hal-hal pemicu yang bisa mengingatkanmu untuk menjadi tipe orang-orang tertentu. Benar kan? It's almost like if you could have a little angel speaking in your ear all day long to tell you what to do and how to be, you'd obviously become better. Well, that makes sense. Itu hampir seperti jika kamu memiliki malaikat kecil yang berbicara di telingamu setiap saat untuk memberitahumu apa yang harus dilakukan dan harus bagaimana. Kamu jelas akan menjadi lebih baik dan itu masuk akal. Well, let's use that idea. Let's use that idea by setting up alarms on our phones that trigger us to do the very things we need to do. Baik, ayo kita gunakan ide itu dengan mengatur alarm di HP kita yang memicu kita untuk melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan. Be so basic, you're going to laugh, and then I'll also tell you how I literally taught this to Fortune 50 CEOs, and they said it was the one thing that changed their life the most dramatically. Ini sangat mendasar sehingga mungkin kamu akan tertawa dan saya juga akan memberitahumu bagaimana saya benar-benar mengajar ini pada 50 CEO sukses dan mereka mengatakan hal itu sebagai satu hal yang mengubah hidup mereka dan paling dramatis. So let's start with this. Let's have a goal in mind. Let's say you want to become more present and calm throughout the day. Jadi mari kita mulai dengan ini. Saya memiliki tujuan dalam pikiran, katakanlah kamu ingin menjadi lebih siap dan tenang sepanjang harinya. Again, you could write that down on a journal. I'm going to be more present and calm. You could meditate in the morning, say, today I'm going to be more present and calm. And you could start out with good intentions, but those fall apart without a trigger moment set up throughout the day to remind you that. So, seperti kamu juga bisa menuliskannya di jurnal. Saya akan siap dan lebih tenang. Kamu bisa bermeditasi di pagi hari dan mengatakan, hari ini aku akan siap dan tenang. Dan kamu bisa memulai dengan niat baik, tetapi tetap bisa saja berantakan jika kamu tidak ada momen pemicu yang mengatur sepanjang hari untuk mengingatkanmu tentang itu. what if you did this? What if you just set up on your phone 3 alarms during the day with a label that said, close your eyes, take 10 deep breaths in, remind yourself to be calm. Seperti contohnya, kamu bisa mengatur alarm pada HP-mu dengan keterangan tutup matamu, ambil nafas 10 kali dalam-dalam, dan ingatkan dirimu untuk tenang. So let's say you're going through your day, it's crazy, right? It's 10 a.m. and all of a sudden, bing, your phone goes off, you look down and it says, close your eyes, take 10 deep breaths. Jadi katakanlah kamu menjalani harimu
sekarang pada jam 10 pagi dan tiba-tiba HP-mu berdering, kamu melihat ke bawah dan HP-mu berkata, tutup matamu, ambil nafas 10 kali dalam-dalam. And then again, it happens at 2 o'clock. And again, it happens at 6 p.m. And again, it happens at 8 p.m. Kemudian hal itu terjadi lagi pada jam 2 dan terjadi lagi pada jam 6 sore dan sekali lagi terjadi pada jam 8 malam. What's going to happen? You always look at your phone, don't you? It's going to go throughout the day. You're going to forget. And the funniest thing is, I've had so many people do this worldwide. We're talking about hundreds of thousands of people I've taught to do this. Apa yang akan terjadi? Kamu selalu melihat ke HP kan? Itu akan melewati harimu. Kamu akan lupa dan hal yang paling lucu adalah ada begitu banyak orang yang melakukan hal ini di seluruh dunia. Kita berbicara tentang 100 dari ribuan orang yang saya ajarkan untuk melakukan ini. Hundreds of thousands. And they tell me all the time, that changed everything. And you'll think, once you set it up, that the next day you'll forget about it. No, that alarm will go off. Dan mereka terus-menerus memberitahuku bahwa hal tersebut telah mengubah segalanya dan kamu akan berpikir begitu juga. Pada hari berikutnya kamu akan melupakannya, namun alarm itu akan mengingatkanmu. You forgot you set the dang alarm, there it goes off in your face, and you're like, all right, I'm trying to be calmer and more present. Close my eyes, take 10 deep breaths, reground myself, here we go. Ada yang berbunyi di wajahmu dan kamu seperti, baiklah, aku berusaha lebih tenang dan lebih siap saat ini. Tutup mataku, ambil nafas 10 kali dalam-dalam, dan atur ulang diriku, dan mari kita mulai. You can't do it once a day. You have to have moments throughout the day that trigger you to enact the new behavior. I know this makes sense to you, but it's a challenge for a lot of people because they never set those things up. Kamu tidak bisa melakukan ini sehari sekali. Kamu perlu memiliki momen sepanjang hari yang memicumu untuk menetapkan perilaku baru. Aku tahu ini masuk akal bagimu, tapi justru ini tantangan bagi banyak orang karena mereka tidak pernah mengatur hal-hal itu. So what if you did it with an alarm? So for example, for me on the opposite spectrum, I don't want to just be calmer and more present. I want more energy throughout the day. Jadi bagaimana jika kamu melakukannya dengan alarm? Jadi misalnya, menurutku spektrum yang berlawanan, saya tidak mau menjadi lebih tenang atau lebih siap. Saya ingin lebih banyak energi sepanjang harinya. So here's what I do. One of my big trigger moments is every time my butt hits a chair, I don't care if I'm on a plane or I was like where we're shooting here, I wrote a lot of my books here. I wrote the Motivation Manifesto here. I wrote The Charge here. And if I'm going to write, my butt hits the chair, I grab my phone, I open the timer, and I set 50 minutes. Jadi inilah yang kulakukan. Salah satu pemicu terbesarku adalah setiap kali aku duduk di kursi dan saya tidak peduli apakah saya ada di pesawat, saya langsung ambil HP, saya buka timer dan saya atur 50 menit. Now at 50 minutes, the timer goes, bzzz, it starts buzzing, and I look at that and I go, oh, that's my trigger to get energy. So I stand up, I go get some water, I take a glass of water, drink it down, I do some stretches, and I do some exercise just really briefly. Sekarang pada 50 menit timernya berbunyi, saya akan mengatakan, oh itu pemicuku untuk mendapatkan energi. Jadi saya berdiri, saya mengambil air, saya mengambil segelas air, meminumnya, kemudian saya melakukan beberapa peregangan dan saya berolahraga sebentar. Or I'll go for a walk, whatever it is, but I'll do something that usually takes just 2 to 5 minutes. Then I'll sit back down, I'll set that 50-minute alarm, and I'll work. Atau saya berjalan-jalan kemana saja, tetapi saya akan melakukan sesuatu yang biasanya memakan waktu 2-5 menit. Lalu saya kembali duduk dan mengatur alarm 50 menit dan saya bekerja. Work. And what that does is every 50 minutes, it triggers me to change how I'm physically moving. It changes my attention so that throughout the day, I'm continually refreshed. Dan apa yang dilakukan setiap 50 menit itu memicuku untuk mengubah caraku bergerak secara fisik, mengubah perhatianku, sehingga sepanjang hari aku terus merasa fresh atau segar. So I never have that
2, 3, 4 o'clock time where I'm like, why? Because I've triggered my day so much that my energy is maintained throughout the day. Makes sense, right? Jadi saya tidak punya waktu seperti 2-3 jam di mana saya seperti kenapa? Karena saya memicu hariku. Masuk akal kan? Right? This could be as simple as, let's say you want to be healthier in your life. Okay, let's set up some trigger moments for you in this way. Let's say every time you drop off the kids, on the way back to the house, you stop at the grocery store and get some. Ini bisa sesederhana seperti katakanlah kamu ingin menjadi lebih sehat dalam hidupmu. Oke, mari kita atur beberapa momen pemicu. Untukmu dengan cara ini, katakanlah setiap kali aku mengantar anak-anak dalam perjalanan kembali ke rumah, kamu berhenti di toko di toko makanan dan membeli beberapa produk segar. Itu hanya pemicunya. Fresh produce. That's just a trigger. It's like, okay, did one thing, drop kids off. Itu seperti, melakukan suatu hal, mengantar anak-anak. Now, tied to that, triggered from that action, drop kids off, is go to health food store. Sekarang hubungkan dengan yang dipicu dengan tindakan itu, mengantarkan anak-anak sama dengan pergi ke toko makanan sehat. Or let's say you want to get healthier in the morning. One of the easiest ways to help people maintain a better exercise program is this. Atau katakanlah kamu ingin menjadi lebih sehat lagi di pagi hari. Salah satu cara termudah untuk membantu orang-orang mempertahankan program olahraga yang lebih baik adalah dengan cara ini. Set a trigger. You wake up in the morning. Your first action is to drink water. Put your exercise shoes on. Might get dressed if you were naked, just saying. So you get dressed, put your shoes on. You go downstairs or you go to the gym, and that's the trigger. Atur pemicu, kamu bangun pagi, kegiatan pertamamu adalah minum air. Pakai sepatu olahragamu, kamu turun ke bawah atau mungkin pergi ke gym, dan itulah pemicunya. You woke up, you do these actions. Nothing interrupts those actions, that's the action. And you have to have those set up. Kamu bangun, kamu melakukan tindakan ini, tidak ada yang memotong tindakan itu, itulah tindakannya, dan kamu harus mengaturnya. One of my other favorite trigger moments to set up is door frame triggers. What do you mean by that? When you walk into a new room, to have a psychological trigger go off in your mind that you've associated with that door frame. Salah satu momen pemicu favoritku yang lain adalah pemicu kusen pintu. Tentang apakah itu menurutmu? Ketika kamu berjalan ke ruangan baru untuk memiliki pemicu psikologis yang berbunyi dalam pikiranmu, yang kamu kaitkan dalam kusen pintu itu. So let me give you an example. If I walk into my house at night, if I've been working all day and I'm going to walk in, I'm going to see my lady, I have it so when I ever walk through the doors of my house, 3 words repeat off immediately in my mind because I've done it so many times. Izinkan saya memberikan sebuah contoh. Jika saya berjalan ke rumah di malam hari setelah saya bekerja sepanjang hari dan saya akan melihat istri saya, jadi setiap saya berjalan melalui pintu rumah saya, 3 kata yang terulang seketika di pikiran saya, karena saya sudah melakukan berkali-kali secara sadar. Times consciously. I went to the door, I said the 3 words, said the 3 words, said the 3 words, and I did this so many times that now saya pergi menutup pintu, saya mengucapkan 3 kata, saya mengucapkan 3 kata, mengucapkan 3 kata lagi, dan saya melakukan ini berkali-kali. Now, when I walk through a door, my mind automatically triggers those 3 words. Dan sekarang ketika aku berjalan melewati pintu itu, pikiranku otomatis mengingat 3 kata itu dan saya menjadi ingat 3 kata itu. And I remember to be those 3 words. So what words would you love to have describe you as a person? That you would be happy if that was how people described you. What would those words be? Have those and now set them up in your life. Jadi kata-kata apa yang kamu sukai untuk menggambarkanmu sebagai seseorang yang akan bahagia? Jika itu, bagaimana orang menggambarkan dirimu? Kata-kata apakah itu? Miliki itu dan sekarang. Miliki itu sekarang dan atur dalam hidupmu.
Teach executives to do this as well. I have them have a door frame trigger when they walk into their office in the morning. As soon as they walk through that door frame, they have, boom, 3 words go through their mind about how they want to be perceived as a leader. Saya mengajar eksekutif untuk melakukan ini juga. Saya meminta mereka memiliki pemicu saat memasuki pintu ketika mereka berjalan ke kantornya di pagi hari. Begitu mereka berjalan melalui kusen pintu itu, mereka langsung memiliki 3 kata dalam benaknya tentang bagaimana mereka ingin dianggap sebagai seorang pemimpin. I have them set up another door frame. Every time they walk into a meeting, into the conference room, when they walk through the doors of the conference room, they have another 3 words that trigger off for them. And saya meminta mereka memasangnya di kusen pintu lainnya setiap mereka rapat berjalan ke ruang konferensi. Ketika mereka berjalan melewati pintu ruang konferensi, mereka memiliki 3 kata lain yang memicu mereka, dan itu hanya mengingatkan mereka untuk bagaimana ia seperti ini. it just reminds them how to be. So these aren't big, crazy things. A lot of people think they have to completely change their life. What would change your life completely is setting up more trigger moments and associations that when you see something, you do this. That when this action is taken, then that happens. Dan itu hanya mengingatkan mereka untuk bagaimana ia seperti ini. Jadi ini bukan hal gila yang besar, dan banyak orang berpikir mereka harus mengubah hidupnya sepenuhnya. Apa yang akan mengubah hidupmu sepenuhnya adalah mengatur lebih banyak momen dan pemicu yang ketika kamu melihat sesuatu, kamu melakukan ini sehingga ketika tindakan ini diambil, maka itu akan terjadi. That when you have the opportunity to set up alarms on your phone, you set them up so that you're interrupted in your everyday life to remind yourself to stick to the habits. Bahwa ketika kamu memiliki kesempatan untuk mengatur alarm di HP-mu, kamu mengaturnya sehingga kamu tersela dalam kehidupan sehari-harimu untuk mengingatkan dirimu tentang tetap pada kebiasaan itu. Stick to the intention. Untuk tetap pada niatan itu. You do that enough on a continual basis, you'll find yourself in so many ways completely rejuvenated, and I promise you'll stick to your habits even more. And once you do that, you know that everything changes. Kamu cukup melakukannya secara berulang, kamu akan menemukan dirimu dalam banyak hal, dan saya berjanji kamu akan terbiasa dengan kebiasaanmu, dan begitu kamu melakukannya, kamu tahu semuanya akan berubah. I hope that serves as you think about your next set of habits. I challenge you to sit and think, what are the trigger moments I could set up during the day to keep me on track? Saya harap ini akan membantumu memikirkan tentang mengatur kebiasaanmu selanjutnya. Saya menantangmu untuk duduk dan pikirkan apa saja momen pemicu yang bisa diatur pada siang hari untuk membuat hidupku tetap berjalan di jalur. Share some of them here beneath this video. We'd love to hear about your own trigger moments. I can't wait to hear some of your stories and your successes. I promise you, if you set up these trigger moments in your life, you'll start to feel much more energized, engaged, on track, and you'll experience what we call the charged life. Saya berjanji kepadamu, jika kamu mengatur momen pemicu ini dalam hidupmu, kamu akan mulai merasa jauh lebih bersemangat, terlibat, berada di jalur, dan kamu akan mengalami apa yang kami sebut hidup itu terpenuhi.